Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Sementara Li Qiye mengejar bayangan itu, kelompok Daois hanya bisa menunggu di atas tulang. Meski waktu terus menggoda mereka, kelompok yang berpengalaman bisa tetap tenang dan sabar menunggu kembalinya Li Qiye. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaannya setelah beberapa saat. Qianbei merasa sangat cemas. Dia melihat sekeliling dan dengan cemas berkata, mungkinkah sesuatu terjadi di bangsawan muda Li? Sudah lama sekali, saya bertanya-tanya apakah dia membahas masalah. Jianxi dengan tenang menjawab, jangan khawatir, dia lebih berhati-hati dari siapapun. Dia tidak akan mengambil tindakan tanpa kepastian, jadi dia pasti bisa melarikan diri tanpa cedera dalam keadaan apapun. Kedua gadis itu sangat percaya diri pada Li Qiye. Meski kepergiannya sudah cukup lama, namun mereka tetap yakin ia akan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Sang Tao juga mengangguk, saudara Li benar-benar tak terduga. Di mata saya, dia mungkin tidak memperlakukan Bonesea dengan terlalu serius. Lokasi ini juga tidak dapat menghalanginya. Qianbei menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata karakter besar ini. Rombongan terus menunggu tanpa ada perkembangan baru. Beberapa saat kemudian, kapal mulai bergetar. Transmisi keras terjadi seolah-olah ini adalah akhir dunia. Apa yang sedang terjadi? Kelompok itu terkejut. Awalnya mereka mengira ada roh jahat yang menyerang kapal tersebut. Namun, mereka segera menyadari bahwa guncangan ini bukan disebabkan oleh wilayah tersebut, melainkan oleh kapal itu sendiri. Qianbei memperhatikan sinar cahaya keluar dari kapal dan berteriak keheranan, itu peri. Sisanya segera menarik masuk dan menemukan sumber lokal. Peri yang awalnya tenang kini memancarkan cahaya abadi seperti matahari yang akan meletus. Cahayanya seakan membentuk dunianya sendiri. Bagian yang paling menakutkan adalah kekuatan di dalamnya benar-benar tiada tandingannya. Rupanya ini adalah kekuatan abadi yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia terbangun pada saat ini juga. Yang lebih menakutkan lagi adalah statusnya yang tidak stabil. Ekspresinya terus berubah dari senang menjadi sedih. Suasana hatinya yang tidak stabil membuat cahaya abadi yang tak terbatas ini juga tidak stabil. Kekuatan tiada taraf ini akan meledak kapan saja. Meski masih ada di dalam tubuhnya, gumpalan cahaya yang keluar sudah cukup menakutkan. Ini hanyalah rangkaian kekuatan yang tidak berarti. Jika seluruh kekuatan dunianya lepas, maka dunia akan menjadi tak terkalahkan dan hancur. Bahkan Kaisar Abadi pun tidak bisa mengalahkan ini. Retakan. Bonesip tidak dapat menahan kekuatan melarikan diri ini. Retakan muncul di seluruh kapal dengan kecepatan yang direbus. Jika ini terus berlanjut, kapal akan hancur total. Retakan, guyuran, suara kapal runtuh disusul percikan air. Sebagian kapal pecah dan jatuh ke laut. Kelompok itu terkejut ketika Liu Ruyan berteriak ketakutan, hentikan dia atau ini tamat. Sang Taoisme balas berteriak, bagaimana caranya? Siapa yang bisa menghentikannya? Fisik berliannya bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Fisiknya yang seharusnya tidak bisa dihancurkan tampak selembut tahu, jadi siapa yang bisa mencoba menghentikan wanita tak terpecahkan ini? Ini adalah eksistensi setingkat kaisar, jadi mencoba menghentikan sama dengan mendekati kematian. Ruyan berkata, kakak senior, cobalah menghiburnya. Kami akan pindah ke D untuk mengungsi. Jianxi adalah yang paling lembut di antara mereka, jadi dia yang paling cocok untuk menenangkan peri. Kelompok itu pergi sementara Jianxi menarik napas dalam-dalam. Dia mendekati peri dan dengan lembut berkata, adik, tarik napas dalam-dalam dan stabilkan emosimu. Bang, dia hanya berjarak beberapa meter dari peri, tetapi kekuatan yang kuat menghantamnya. Dia terkejut dan melepaskan energi darahnya untuk memblokir kekuatan tersebut, tapi itu sia-sia. Dia terlempar dan berputar beberapa kali di udara sebelum mendarat di D. Meski begitu, energi darahnya yang bergejolak menjadikannya kekayaan darah. Kakak, kamu baik-baik saja. Ruyan segera datang dan membantu berdiri. Jianxi pucat, tapi dia berhasil mengangguk. Dia hanya terpesona dan tidak menderita luka dalam. Qianbei ketakutan. Dia telah melihat kekuatan Jianxi sebelumnya,
tapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati peri saat ini. Retakan. Semakin banyak retakan dan suara runtuh muncul. Sebagian lambung kapal kini telah jatuh. Saya akan mencobanya. Sang Tao memperhatikan hal ini dan mengambil keputusan. Dia menarik napas dalam-dalam saat tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Saat ini, dia telah memaparkan fisik berliannya hingga batasnya. Dia berjalan mendekati peri sambil berbicara pada saat yang sama, "Nona, kami tidak memiliki niat buruk dan hanya ingin membantu Anda. Tolong tenangkan pikiranmu." Dia bahkan tidak mendekat sebelum kekuatan yang sama menyerangnya. Dia menenangkan diri saat cahaya keemasannya keluar dan membelanya saat dia menutup celah. Berdengung. Namun, kekuatan paling menakutkan di dunia ini menimpanya. Tubuhnya mulai berubah bentuk seolah-olah ada batu besar di atasnya, namun dia tidak menyerah dan dipenuhi gigi untuk terus maju. Sayangnya, kekuatan peri ini terlalu kuat, itu terus menghancurkan fisik berliannya. Meskipun fisik ini mampu pulih dengan cepat, tidak ada gunanya di bawah tekanan ini. Klik, saat dia bergerak maju, fisiknya tidak dapat menahan kekuatan itu lagi. Kisah panjang muncul di tubuhnya. Dia terus maju, tetapi lebih banyak retakan muncul dengan keluarnya darah. Fisik berlian sekarang tidak mampu menyembuhkan lukanya sama sekali. Bang! Pada akhirnya, dia gagal mencapai peri. Tubuhnya terpesona dengan cara yang lebih buruk dari Jianxi. Dia keluar terbang dari kapal seperti bintang jatuh. Untungnya, Ruyan bertindak cukup cepat dan memanggil tali untuk menyeretnya kembali ke tulang. Kalau tidak, dia akan jatuh ke laut. Bang! Saat ini, geladaknya retak dan kapal hampir terbelah menjadi dua. Apa sekarang? Qianbei pucat pasi karena ketakutan. Tenggelam akan menjadi nasib mereka jika kapal ini tenggelam. Kami harus meninggalkan kapal, tapi tidak ada kapal lain yang bisa kami tuju saat ini. Ekspresi Ruyan berubah saat dia membuat keputusan ini. Jianxi mengamati peri yang masih duduk tak bergerak di dalam dan dengan cemas bertanya, bagaimana dengan peri? Mereka tidak punya solusi karena kecemerlangannya yang abadi. Mereka tidak berani mendekat, sehingga ingin melarikan diri. Namun, tidak ada cara untuk membawanya bersama mereka. Jika dia mati bersama kapal yang tenggelam, mereka tidak akan mampu menghadapi Li Qiye. Mereka saling melirik di saat-saat sulitnya ketidakberdayaan ini. Guyuran. Tiba-tiba, sebuah pesawat ulang-alik meluncur keluar dari laut dan melompat ke geladak. Bangsawan muda, kamu akhirnya kembali. Ruyan dengan cepat berteriak sementara yang lain sangat gembira. Li Qiye juga terkejut melihat keadaan peri saat ini. Dia memerintahkan, semuanya, bersiaplah untuk meninggalkan kapal. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mendekati peri. Namun, hal serupa terjadi padanya. Saat dia mendekat, suara yang menghancurkan tulang terdengar, segera menodai darah jubahnya saat kekuatan yang tak stabil mulai menghancurkannya. Sambil menghadapi kekuatan peri, Li Qiye berteriak, aktifkan. Tubuhnya menjadi cerah dengan cahaya berkilauan saat kristalnya diaktifkan. Dengan kekuatannya, dia dengan cepat menuju ke kemudi untuk mengendalikan tulangnya. Beberapa perahu kecil dibawa keluar. Dia berteriak kepada anggota kelompok yang lain, ayo. Mereka tidak berani berlama-lama lagi dan melompat turun dari kapal untuk menjaga jarak aman. Jika mereka masih ada setelah peri benar-benar meletus, tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup meskipun mereka lebih kuat. Kapal itu juga menyala di bawah kendali Li Qiye. Rune yang semakin berkurang muncul dan mulai memperbaiki lokasi yang terfragmentasi karena mereka menghadapi beban kekuatan peri. Pada saat ini, dia memanggil pentagate penyegel miliknya surga. Dengan ledakan keras, dia menggunakan pentadauti meles sel miliknya di seluruh wilayah ini. Dia menyegel tulang ini bukan untuk melindungi dirinya sendiri, tapi untuk memisahkannya dari Bonesea. Tujuan awalnya adalah menggunakan untuk memulihkan ingatannya, tapi efeknya terhadap dirinya terlalu besar sehingga dia tidak punya pilihan selain mengisolasinya dari Bonesea. Berdengung, energi darahnya mengalir deras sementara 3 pembuluh darah kehidupan muncul di atasnya. Vitalitas baru meliputi peri. Pada saat ini, dia melepaskan 13 istananya dan melantunkan mantra untuk memanfaatkan Grand Dao untuk mempengaruhi emosinya. Dia berada dalam kondisi kekosongan spiritual. Kata-kata biasa yang diucapkan 10.000 kali masih belum sampai, jadi dia harus menggunakan Grand Dao untuk komunikasi. Pada saat yang sama, ia membuka lautan kenangannya sendiri.
Kenangan yang tak terhitung banyaknya muncul, baik sedih maupun bahagia. Masa lalu yang tidak ingin dia ingat kembali. Dia harus melakukan ini untuk terhubung dengan peri, untuk membiarkan dia melihat naik turunnya, suka dan duka, perubahan-perubahan dalam hidup. Hubungan perasaan adalah metode komunikasi yang paling persuasif. Saat Li Qiye melepaskan seluruh persenjataannya, kelompok itu mengawasi kapal yang tersegel itu dari jauh. Segel abadi Pentadao muncul dengan 5 makhluk purba yang berubah menjadi 5 totem abadi, burung pemakan matahari, serigala pemakan bulan, semut pemakan bintang, elang terselubung langit, dan tikus penyegel bumi. Hal ini membuat tulang tersebut kokoh seperti benteng yang tidak dapat ditembus. Setelah melihat gerakan ini, Sang Daois dengan emosional berkomentar, penindasan ini sama sekali tidak dapat disentuh dan jelas sebanding dengan pemusnahan surgawi. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa menembus kawasan ini? Ekspresi terkejut Qianbei kembali muncul. Sebanding dengan pemusnahan surgawi, sungguh teknik yang tidak bisa memecahkan. Kedua gadis itu sebenarnya mengutuk Li Qiye. Mereka tidak takut pada Li Qiye yang kekurangan kekuatan, hanya saja peri itu terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di kapal, jadi mereka hanya bisa menunggu. Tidak ada pergerakan di kapal yang hanya menambah kecemasan semua orang. Qianbei kehilangan kesabarannya dan menetap, apakah dia akan baik-baik saja. Bahkan penganut Taoisme pun khawatir, sulit dikatakan. Jika dia bisa menenangkan peri, maka semuanya akan mudah. Namun, ceritanya berubah jika dia tidak bisa. Dia adalah seseorang tingkat kaisar, bahkan yang terkuat pun akan merasa seperti semut saat menghadapi kekuatan ini dan tunduk pada murkanya. Apakah dia adalah seorang permaisuri? Qianbei membayangkan sulit dipercaya. Kelompok itu tertarik mendengar pertanyaan ini. Faktanya, mereka masih belum mengetahui asal-usul muasalnya atau apa yang dialaminya. Li Qiye adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia informasi ini. Aku tidak tahu. Sang Tao dengan lembut, menenangkan, bahkan jika dia bukan salah satunya, aku khawatir ada kekuatan sebesar itu yang tertidur di tubuhnya. Ini bukan segel, ini hanya segel tidur. Mungkin itu karena pilihannya sendiri, atau mungkin ada alasan lain, tapi apapun alasannya, dia pasti memiliki kekuatan kaisar abadi. Bahkan jika seseorang di generasi ini menerima kehendak surga dan naik tahta, dia masih mampu melawan mereka. Sang Tao menghela nafas setelah mengatakan ini. Dia tahu lebih baik dari siapapun setelah dikalahkan olehnya 2 kali. Kekuatannya yang tak terpecahkan telah meninggalkan bekas pada dirinya. Qianbei benar-benar terkejut dengan penilaian tinggi dari Sang Daois. Jika ini masalahnya, tidak diragukan lagi peri adalah eksistensi yang menakutkan. Akhirnya, dengungan keras muncul dan segel di sekitar tulang kapal itu pecah, menampilkannya di hadapan semua orang. Dibandingkan sebelumnya, kerusakan kapal bahkan lebih parah, sekarang sudah berada pada tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Setelah segelnya hilang, kelompok itu santai dan dengan cepat melompat ke kapal. Saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat Li Qiye terjatuh dengan darah di mana-mana di tubuhnya. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya pada sosoknya, membuatnya tampak seperti pecahan keramik. Tampaknya sentuhan lembut pun akan membuatnya hancur. Dia pucat tanpa tenaga tersisa. Kedua gadis itu buru-buru mendekat dan bertanya dengan prihatin, "Bangsawan muda, bagaimana kabarmu sekarang?" Li Qiye dengan lemah membuka matanya dan tersenyum, "Ini bukan masalah besar. Setidaknya, aku tidak akan mati." Mereka lega melihat dia masih bisa bercanda. Ruyan memandang ke arah peri yang kini terbaring di peti matinya tanpa penutup dan bertanya, apakah dia baik-baik saja. Saat ini, tubuhnya tidak lagi memancarkan cahaya apapun. Dia sedang tidur nyenyak. Mungkin dia sedang bermimpi indah. Dia tampak sangat cantik dan luar biasa. Siapa yang mengira kecantikan seperti itu menyimpan kekuatan abadi di dalam tubuhnya? Saya khawatir dia tidak akan bisa bangun dalam waktu dekat. Li Qiye memandangnya dan menghela nafas. Orang-orang membujur Li Qiye dan juga penasaran dengan asal-muasal peri. Kekuatan tingkat sakti mengalahkannya menunjukkan statusnya yang luar biasa, tetapi jika Li Qiye tidak bersedia berbicara, mereka tidak akan mempermasalahkannya. Li Qiye mengalihkan pandangannya ke arah kelompok itu dan berkata, "Ayo pergi, ini saatnya kita keluar dari sini." Jianxi melihat tubuhnya yang berlumuran darah dan berkata, "Tapi, bagaimana dengan lukamu?"
Li Qiye dengan datar berkata, lukaku tidak akan segera sembuh, jadi kami akan merawatnya seiring berjalannya waktu. Masih ada tempat lain yang ingin saya kunjungi, jadi kita tidak bisa berlama-lama di sini. Oleh karena itu, dia menunjuk ke arah kemudi, menyalakannya. Roda gigi rahasia mulai berputar saat Bonesip keluar dari area ini. Dalam 2 hari terakhir, sebuah pesan melanda Bonesea seperti badai. Banyak petani yang telah menikmatinya. Sebuah benua yang luas telah muncul di Bonesea. Pesan ini meledak dengan kecepatan yang luar biasa. Beberapa orang berseru dengan tidak percaya, sebuah benua. Semua orang tahu bahwa tidak banyak benua yang luas di luar Godald di seluruh roh surga, apalagi Bonesea. Belum ada orang yang pernah mendengar tentang benua di Bonesea sebelumnya, jadi tidak, ketika daratan sebesar itu muncul entah dari mana, bagaimana mungkin orang tidak akan terkejut. Banyak yang dengan cepat melakukan perjalanan menuju lokasinya. Rumor mengatakan bahwa Meng Zentian, raja yang mendalam, raja yang ekstrim, dan para jenius lainnya juga sedang menuju ke sana. Kabar kepergian mereka membuat para penggarap lainnya semakin tidak sabar. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa benua ini sungguh menakjubkan. Benua besar telah muncul di Bonesea. Kelompok Li Qiye juga mendengar berita ini setelah meninggalkan wilayah sebelumnya. Akhirnya, Li Qiye segera berdiri. Luka seriusnya belum juga sembuh, jadi ketika dia tiba-tiba berdiri, tubuhnya sedikit gemetar. Kedua gadis itu segera datang untuk menopangnya sebelum dia terjatuh. Ayo, kita akan pergi ke sana juga. Mata Li Qiye berubah serius saat dia mengeluarkan perintah sambil menatap ke arah laut. Ada apa di sana? Dilihat dari ekspresinya, mereka tahu benua ini pasti luar biasa. Li Qiye menjawab, ada beberapa hal menakjubkan di sana. Lebih penting lagi, apa yang Anda butuhkan juga ada di sana. Apa yang kita perlukan? Kedua gadis itu kaget dan harus saling melirik. Jika ada sesuatu yang mereka butuhkan, itu pasti Winchase Break. Benar, ini adalah Winchase Break. Li Qiye memperhatikan ekspresi mereka dan tersenyum. Jianxi terkejut dan harus memastikan, benarkah? Dia tersenyum dan menjawab, orang lain mungkin berbohong seumur hidup, tetapi kata-kata saya akan selalu benar. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, kedua gadis itu menjadi sangat bersemangat. Di mata mereka, mendapatkan kembali Winchase Reak mereka yang hilang adalah sebuah kesimpulan yang sudah pasti. Li Qiye berjanji akan membantu mereka jika ada kesempatan. Mereka tahu bahwa dia akan menepati janjinya dan bahwa dia mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Saat ini, dengan bantuan Ruyan dan Jianxi, Li Qiye berdiri di geladak. Dia memanggil Qianbei, kamu telah memperluas wawasanmu setelah datang ke sini dan juga mendapatkan barang-barang yang pantas kamu dapatkan. Kami akan menghadapi bahaya yang tidak diketahui di depan, jadi sebaiknya Anda pergi sekarang. Aku akan memberikan sebidang tanah di masa depan. Qianbei mengerti bahwa sudah waktunya untuk pergi dan dengan penuh terima kasih berkata, terima kasih, bangsawan muda dan kepala sekolah, karena telah membimbingku. Dia tahu batasannya dan bahwa kelompok itu mungkin memiliki urusan penting yang harus dilakukan, kedalamannya yang dangkal hanya akan menghambat mereka jika dia tetap berada di kapal. Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi dan melepaskan perahunya untuk membawa kembali. Setelah Qianbei pergi, Li Qiye berhenti menonton dan berkata, ayo pergi, banyak kesenangan menunggu kita. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, kapal itu tiba-tiba melaju seperti naga banjir yang melompat keluar dari laut dengan kecepatan kilat. Ia dengan cepat berlari menuju benua yang muncul di Bonesea. Mereka bisa melihat daratan luas ini dari kejauhan. Itu benar-benar gelap tanpa akhir yang terlihat. Ada perbukitan dengan puncak yang menembus langit serta gunung-gunung besar sejauh mata memandang. Itu memberikan kesan kuno dan tak terbatas, seolah-olah semua ketinggian ini berbobot bertonton. Bahkan gundukan kecil pun tampak sangat besar di negeri ini. Sebelum ada yang menyadarinya, mereka tiba-tiba merasakan gunung-gunung ini menekan dada mereka dan menghentikan mereka. Bahkan, sebelum tiba, penonton sudah tahu ada yang berbeda dengan negeri ini. Perasaan ini semakin kuat begitu mereka menginjakkan kaki di atasnya dan tidak hilang. Aura abadi ini menyebar tanpa henti ke seluruh langit. Itu juga kuat dan membuat orang membayangkan pemandangan zaman yang jauh di mana binatang purba berkeliaran. Pada saat ini, banyak yang mendekati benua ini dan meninggalkan tulang belulang mereka untuk mendarat. Tentu saja masih ada sungai yang mengalirkan arus laut.
Oleh karena itu, beberapa kapal berhasil masuk lebih dalam. Bagian yang keterlaluan adalah beberapa di antaranya perlahan melayang di langit. Tulang yang ditempati kelompok itu tidak lagi membutuhkan kendali Li Qiye. Itu sebenarnya melayang di langit menuju benua dengan cara yang ajaib juga. Mengapa ini terjadi? Jianxi terkejut melihat kapal terapung itu. Li Qiye memandangi pemandangan itu dan berkata, karena ada kekuatan luar biasa di sini yang melampaui pemahaman. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan benua ini, mereka pasti merasakan sesuatu yang berbeda pada atmosfernya. Ruyan dengan penasaran bertanya, Yang Nobel, mengapa kamu begitu yakin bahwa Winchase Break kita ada di sini? Li Qiye tersenyum dan menjawab, menurutmu benua apa ini? Pertanyaan ini mendorong gadis-gadis itu untuk saling memandang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang daratan di depannya. Li Qiye sambil bercanda menjawab, sepertinya nenek moyangmu tidak meninggalkan catatan. Sang Tao yang berdiri di samping untuk melihat gunung dan sungai merenung, ini mungkin bukan daratan. Dia melanjutkan dengan memulai, saya pikir ini adalah tubuh binatang purba. Tubuh binatang purba. Kedua kakak beradik itu terkejut. Sebelumnya, mereka telah melihat beberapa kerangka besar yang membentang beberapa ribu atau bahkan 10.000 juta namun, benua di depan ini tampaknya lebarnya 10 juta-juta. Jika ini adalah tubuh seekor binatang, seberapa besarkah tubuhnya saat masih hidup? Ini sungguh sulit dipercaya. Ini berarti bahwa semua mayat yang mereka lihat sejauh ini pada dasarnya tidak ada ikatannya. Sepertinya kamu mengetahui sesuatu. Li Qiye melirik Sang Daois dan terkekeh. Sang Tao tidak berpuas diri dan menjawab dengan jujur, saya membaca dari gulungan kuno di sekte saya. Itu ditulis oleh nenek-nenek moyang kita setelah diberitahu oleh nenek-nenek moyang bahwa Bonesea dulunya memiliki sebuah benua. Namun, ia mengapung ke atas dan ke bawah dan mungkin dibuat dari bangkai binatang. Kaisar Abadi Gucun, ya. Li Qiye berkomentar secara emosional, gulunganmu memang benar. Jika saya tidak salah, nenek moyang Anda cukup beruntung datang ke sini sebelum menjadi kaisar. Spekulasinya benar. Ruyan bertanya dengan heran, monster macam apa ini? Mengapa begitu besar? Agak takut jika makhluk seperti itu ada. Setelah bertahun-tahun, tubuhnya telah berubah menjadi benua sehingga ukurannya saat masih hidup bisa menjadi lebih besar lagi. Apakah kamu tahu bagaimana kamu kehilangan Winchase Break atau mengapa itu jatuh di tempat ini? Li Qiye tidak langsung menjawab dan menghibur dirinya dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kedua gadis itu tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mereka tahu bahwa Winchase Break telah hilang, tetapi tidak ada kata-kata dari sekte yang mengetahui kebijaksanaan. Li Qiye tersenyum mengungkapkan, ini terkait dengan asal mula muasal Winchase Break Anda. Jianxi bertanya dengan ragu, bukankah itu diciptakan oleh Kaisar Abadi Wu Gou? Li Qiye mengangguk, itu benar, itu memang diciptakan oleh Kaisar, tapi tahukah kamu bagaimana caranya? Kedua gadis itu tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Keturunan Kaisar Abadi Wu Gou tidak tahu bagaimana Kaisar menciptakan teknik tas stabilnya. Li Qiye tersenyum dan mengungkapkan, pada saat itu, Kaisarmu sedang mengamati totem binatang purba sambil memikirkan fenomena visualnya. Dengan itu, dia mampu memahami dan menciptakan serangan fisik abadi yang unik dan tak tertandingi, Winchase Break. Kedua gadis itu segera mengerti apa yang dia maksud dan berseru kaget, Kaisar kita telah ada di sini. Benar, dia pernah ke sini sebelumnya. Li Qiye dengan lembut mengangguk, faktanya, dia bukan satu-satunya yang datang ke sini untuk memikirkan Dao. Banyak kaisar telah melakukan hal ini dari generasi ke generasi. Mereka tidak datang ke Bonesea hanya untuk mencari harta karun. Jadi, binatang apa ini? Ruyan masih penasaran seperti anggota kelompok lainnya. Meskipun sang penganut Taoisme telah membaca catatannya, catatan itu tidak menyebutkan binatang buas yang membentuk benua ini. Li Qiye perlahan melafalkan, di kegelapan utara ada seekor ikan, dan namanya adalah Kun. Kun sangat besar sehingga tidak ada yang tahu berapa juta li yang diukurnya. Dia berubah dan menjadi seekor burung bernama Peng. Ketika ia terbang dengan ganas, sayapnya mengepak seperti gerbang 9 dunia dan mampu melompati 19 benua. Seorang Peng-Peng, pikiran setiap orang yang hadir bergetar setelah mendengar puisi ini. Mereka terlalu familiar dengan ayat-ayat tersebut karena puisi ini menggambarkan binatang dewa legendaris, Kun Peng. Mereka pasti kaget setelah mengetahui wujud asli benua ini.
Kun Peng makhluk mitos. Beberapa bahkan mengatakan bahwa itu adalah binatang dewa yang paling kuat. Selama jutaan tahun, siapa yang pernah melihat Kun Peng yang sebenarnya? Meskipun ayat-ayat tersebut menggambarkan ukurannya, tidak ada seorang pun yang dapat memvisualisasikan ukuran raksasanya. Saat ini, mayat Kun Peng berada tepat di bawah kaki mereka dan telah berubah menjadi benua yang luas. Hal ini membuat mereka sangat mengapresiasi ukurannya yang sangat besar dan memahami deskripsi visual puisi tersebut. Bahkan dalam mimpi mereka pun kelompok mereka tidak akan menyangka bahwa benua di depan ini terbuat dari tubuh Kun Peng yang mistis. Sang Tao kembali sadar dan bertanya, apakah ini benar-benar tubuhnya? Tentu saja, dia menyadari betapa tidak bergunanya pertanyaan ini setelah keluar dari mulut. Li Qiye melihat ke depan dan berkata, Kun Peng. Sekalipun ia lebih kuat dan tak terpecahkan, ia tetap tidak dapat menahan erosi waktu. Kapanpun daratan ini muncul di Bonesea, ia akan memancarkan banyak cahaya menakjubkan. Kaisar abadi yang ingin memahami misteri Dao dapat belajar dari mengamati cahaya aneh ini. Anugerah bawaan Kun Peng, sungguh tak tertandingi dan luar biasa. Itu hanya bisa dianggap sebagai keajaiban. Ruyan mau tidak mau bertanya setelah mendengar pujian yang tinggi, apa hadiah dari Kun Peng? Li Qiye meluangkan waktu untuk mengapresiasi daratan di depannya sebelum menjawab, hadiahnya adalah memiliki Grand Dao primordial. Karena karunia ini, ia menimbulkan penglihatan yang aneh. Bahkan Kaisar pun ingin datang ke sini untuk belajar. Semua orang yang berada di sini memperoleh hasil panen yang bermanfaat. Apakah kita masih bisa tercerahkan? Sang Tao menjadi sedikit bersemangat. Tempat di mana bahkan para kaisar pun ingin belajar. Ini berkali-kali lebih berharga daripada harta karun atau prestasi hukum apapun, setidaknya bagi orang-orang dengan talenta hebat seperti penganut Taoisme. Li Qiye tersenyum dan merasa kecewa, sekarang berbeda. Apakah Anda melihat suatu penglihatan saat ini? Begitu banyak waktu berlalu sehingga menyebabkan banyak hal hilang. Keilahian Kun Peng, saya khawatir tidak banyak yang tersisa. Anda tidak dapat lagi melihat kecemerlangan dan penglihatan yang luar biasa lagi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sungguh luar biasa bahwa tubuhnya bisa berubah menjadi benua. Makhluk lain manapun akan membusuk menjadi tulang belaka. Hal ini membuat kelompok tersebut menyadari kekuatan Kun Peng sekali lagi. Semua kerangka di sini adalah makhluk yang kuat, namun pada akhirnya, kematian mereka hanya menyisakan tulang belulang. Namun, Kun Peng ini bisa berubah menjadi sebuah benua. Ini sudah cukup mengerikan. Jadi binatang dewa memang ada di 9 dunia. Jianxi menghela nafas dengan penuh semangat. Li Qiye menolak komentar ini, tidak, Kun Peng ini bukan milik zaman kita. Era jauhnya tidak sama dengan 9 dunia kita saat ini. Meski zaman itu benar-benar luar biasa, makhluk seperti Kun Peng jarang muncul. Hal ini juga tidak terduga bagi penduduk pada waktu itu. Banyak hal yang masih belum jelas tentang masa lalu, tetapi 9 dunia kita tidak dapat lagi melahirkan atau bahkan menangani keberadaan makhluk pada tingkat ini. Bagaimana mungkin binatang buas itu bisa jatuh di tempat ini? Ruyan memikirkan hal lain, Kun Peng ini mungkin lebih kuat dari seorang kaisar. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakan betapa kuatnya itu. Sekalipun seorang kaisar mati dan berubah menjadi tulang, bukan berarti mereka lebih lemah dari Kun Peng. Binatang dewa itu unik. Ditambah lagi, ada kesenjangan antar kaisar juga. Kelompok itu berpikir sedikit. Mereka ingat Kaisar Abadi Yanxi menyatakan bahwa alam ini memiliki 9 tingkat. Meskipun budidaya dan kekuatan mereka saat ini membuat mereka tidak dapat memahami ranah kaisar, menurutnya, orang dapat melihat bahwa ada perbedaan kekuatan di antara para kaisar. Kaisar Abadi Wu Gou menciptakan Winchase Break di sini. Li Qiye mengatakan kepada saudara-saudari yang sedang merenung, dalam proses ini, dia mengukir misteri tertinggi dari teknik ini pada sepotong tulang. Keduanya terkejut setelah mendengar ini setelah menghubungkan titik-titik tersebut. Ruyan dengan cepat berseru, tulang dari Kun Peng. Li Qiye mengangguk, ya, tulang Kun Peng. Kaisar melakukannya untuk lebih memahami serangan itu sehingga dia bisa memadukannya dengan sempurna dengan fisik abadi miliknya. Karena dia mencerahkan dirinya sendiri dengan teknik mengamati totem terang Kun Peng, dia ingin merasakan kekuatan melalui tulangnya. Hanya dengan itu dia bisa benar-benar membuat Winchase Break. Tanpa melakukan hal itu, bahkan jika kamu mempelajarinya dengan paksa,
kekuatan serangannya akan sangat berkurang dan immortal fisik kamu sendiri akan terluka setelah menggunakannya. Di sini, dia meluangkan waktu untuk menjelaskan, saya khawatir tidak ada leluhur dari sekte Anda yang memahami misteri sebenarnya, tetapi setelah mempelajari rahasianya, mereka membawa tulang ini ke sini untuk meminjam kekuatan benua guna mempercepat proses pembelajaran. Sayangnya, nenek moyang ini memulai jalan tanpa jalan kembali. Kedua gadis itu saling memandang, tidak diragukan lagi ini merupakan kabar baik bagi mereka. Paling tidak, mereka tahu di mana letak Winchase Break, mereka tidak lagi harus mencari-cari seperti lalat tanpa kepala. Saudara Lee, benarkah tidak ada lagi kecemerlangan dan fenomena visual menakjubkan yang muncul dari benua ini? Sang Tao lebih memperhatikan masalah ini. Dia ingin memahami Dao seperti kaisar yang bijaksana lebih dari apapun karena sektenya sudah memiliki cukup harta. Sebaliknya, memahami Dao akan bermanfaat seumur hidup. Mungkin tidak. Li Qiye menggelengkan kepalanya, mungkin tidak banyak keilahian yang tersisa setelah sekian lama. Jika Anda beruntung, mungkin Anda bisa melihatnya. Mari kita coba mencari tempat seperti itu. Harapannya kembali menyala. Banyak yang telah mendaki benua ini. Beberapa memilih untuk meninggalkan kapalnya sementara yang lain menggunakan sungai untuk mengarunginya. Mayoritas datang ke sini untuk mencari harta karun karena kemunculan tiba-tiba benua ini terdengar menjanjikan. Selain itu, objek keabadian mungkin juga tersembunyi di sini. Tempat itu menjadi sangat ramai untuk beberapa saat. Beberapa orang menggali setiap sudut bumi untuk menemukan artefak tersembunyi, tetapi mereka cepat kecewa, tidak ada tanda-tanda harta karun. Seolah-olah hanya lumpur dan tanah yang ditemukan, bahkan sehelai rumput pun tidak terlihat. Tepat ketika banyak tetangga merasa kesal, beberapa orang akhirnya menemukan tempat yang memancarkan cahaya cemerlang. Hanya diketahui dalam satu hari, ada 2 lokasi yang mulai didatangi orang. Mereka berasumsi bahwa ada harta karun tertinggi yang tersembunyi di bawah tanah atau bahkan mungkin benda keabadian. Namun, kemeriahan tersebut tidak berlangsung lama. Salah satu lokasi langsung ditempati dan tidak ada yang bisa mengganggu. Lokasi khusus ini terletak di tengah punggung bukit. Kecemerlangan di sini membuatnya tampak seperti portal megah menuju alam abadi. Itu tampak seperti sabuk panjang yang menghantui seluruh gunung. Partikel-partikel kecil akan jatuh ke tanah dan berubah menjadi rune kuno yang mendalam. Masing-masing rune Dao ini seperti bunga dan tanaman karena akan mekar lalu layu. Keseluruhan proses ini sangat singkat seolah-olah mereka sedang mencapai Grand Dao tertinggi. Banyak orang mulai berdebar sebelum adegan ini. Seorang teladan yang berpengetahuan luas segera menyadari sesuatu dan berseru, ini bukanlah tempat untuk menemukan harta abadi. Ini berisi untuk pencerahan Dao. Saat orang-orang menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Kawasan itu langsung ditempati, dan mereka yang menempatinya tidak berniat berbagi. Orang yang mengambil alih adalah Meng Zentian. Keretanya perlahan naik ke puncak gunung ini. Para jenderal dan tentaranya segera mengusir semua petani. Tanah ini awalnya bukan milik siapapun. Tanah Dao seperti ini harus dibagi dengan semua orang, tetapi Meng Zentian mengambilnya sendiri. Hal ini membuat banyak orang tidak bahagia, namun ketidakpuasan mereka tetap tidak bersuara, tidak ada yang berani melawan Meng Zentian, sehingga mereka diam-diam pergi setelah diusir. Resimennya meliputi seluruh gunung, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Seorang yang berkuasa tidak dapat menahan diri untuk tidak menolak tindakan sombong ini. Mengapa begitu sombong? Ini bukan rumahmu. Setiap orang harus mendapat bagian, jadi atas dasar apa dia mengusir kita? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, para seniornya telah menutup mulut dan diam-diam memarahi, apakah kamu lelah hidup? Ini adalah kaisar abadi di masa depan, melawannya sama saja dengan mendekati kematian. Bahkan jika kamu ingin mati, jangan menyeret sekte itu bersamamu. Sama seperti senior ini, semua orang marah tetapi tidak berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa pada generasi sekarang, Meng Zentian tidak akan terkalahkan, tidak ada yang bisa dihentikan. Momentumnya untuk mencapai kehendak surga sudah tidak dapat dihentikan. Orang pintar akan dengan patuh memberi jalan untuknya agar tidak terjadi bencana dalam waktu dekat. Area lain yang sangat cemerlang berada di sebuah danau di dalam benua. Ketika muncul dari Bonesea, air laut mengalir kembali sehingga membentuk banyak sungai dan danau di kawasan tersebut. Danau yang cemerlang ini adalah salah satunya. Ukurannya cukup besar,
Berdiri di satu sisi dan melihat ke depan membuatnya tampak seperti lautan. Tentu saja karena airnya sama dengan arus di Bonesea, maka diperlukan bonesip untuk bisa masuk ke dalam danau tersebut. Oleh karena itu, para pembudidaya yang memilih untuk tetap berada di kapalnya jauh lebih beruntung daripada mereka yang meninggalkannya. Saat ini, bagian tengah danau sudah dipenuhi manusia dengan banyak kapal yang berlabuh. Ada beberapa yang berukuran besar juga. Kapal kayu besar itu terbuat dari tulang buaya yin. Jenis kayu ini sangat aneh, mengandung energi yin dalam jumlah besar, dan hanya dapat ditemukan di Bonesea dalam jumlah yang sangat sedikit. Rumornya hanya Roaring Cons yang memiliki jenis kayu ini, jadi hanya merekalah sekte yang bisa membuat wadah kayu untuk memasuki tempat ini. Nenek moyangnya cukup beruntung menemukan sebagian dari kayu ini dan memulai pembangunan kapal-kapal ini. Tentu saja, sekte ini bukan satu-satunya yang memilikinya saat ini. Misalnya, Meng Zentian sedang duduk di atas kapal yang dihadiahkan kepadanya oleh Roaring Cons. Saat ini, sebuah bangunan besar muncul di danau. Itu tampak seperti altar besar yang terbuat dari bebatuan yang tak dikenal. Di altar ada menara segi 8 yang juga dibangun dari bahan yang tidak diketahui. Itu mengusung gaya kuno dan sederhana. Seluruh menara tidak dihiasi dengan patung atau garis yang rumit. Rupanya dibangun langsung dari sebuah batu besar dan terlihat cukup kasar seolah-olah dibangun oleh kelompok prasejarah yang tidak beradab. Mereka membuatnya menjadi sederhana dan praktis. Menara jenis ini sebenarnya memancarkan untaian cahaya yang luar biasa seolah-olah ada harta karun tertinggi di dalamnya. Sinar ini juga akan berubah menjadi rune kuno. Setelah beberapa saat, rune ini akan berubah menjadi senjata yang memiliki ukiran tulisan kuno di atasnya. Kata-kata ini sepertinya memberi mereka kekuatan yang tak tertandingi. Setelah munculnya senjata-senjata tersebut, menara menjadi dijaga ketat seperti kolam petir yang tidak bisa diseberangi. Banyak pembudidaya yang bersemangat dan ingin memasuki menara di atas altar ini untuk melihat apakah ada kekayaan luar biasa di dalamnya. Namun, siapapun yang mengambil langkah maju akan diserang oleh senjata yang ada. Mereka perkasa seperti senjata dewa kuno, tidak peduli seberapa kuat penyusupnya, senjatanya tidak akan menyelamatkan nyawa. Pada awalnya, ada kegembiraan yang luar biasa di antara kerumunan orang saat mereka berebut untuk naik ke altar. Namun, teriakan segera terdengar karena senjata melayang di atas altar. Bahkan Paragon pun tidak kecuali. Mengaktifkan. Seorang dewa raja tidak menyerah. Dia berteriak dan menggunakan senjata tertinggi untuk memaksa menuju altar. Dia cukup perkasa dan mendorong maju dengan momentum yang besar. Gemuruh. Dia menggunakan senjatanya untuk menghentikan serangan dan berhasil mencapai depan menara, dia hanya berjarak beberapa inci. Pada saat sukses, tiba-tiba terdengar suara keras. Sebuah menara kecil turun dari langit, juga dengan gaya segi 8. Namun, menara itu jauh lebih kecil dari menara aslinya, versi miniatur. Di bawah tekanan menara kecil ini, semua orang bisa mendengarnya berkata nyaring. Dewa Raja ini hancur hingga menjadi bubur berdarah. Para penonton ketakutan setelah melihat Dewa Raja mati di menara kecil. Tak lama kemudian, tidak ada lagi yang berani mendekati altar. Mereka harus berpikir dua kali tentang kekuatan mereka sendiri dibandingkan dengan Dewa Raja yang tadi. Akhirnya, satu orang berdiri di depan altar dengan satu pedang. Dia menarik perhatian semua orang karena gayanya yang mempesona. Dewa Surgawi Swiftdaw. Banyak yang ada di sekitarnya setelah melihat kedatangannya. Nama ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Sebagai Dewa Surgawi di jalur surga, dia memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta. Namun, sorotannya dicuri setelah Meng Zentian muncul. Namun demikian, dalam benak banyak orang, dia masih seorang pemuda yang kuat dan seorang sarjana yang luar biasa. Mereka menahan napas dan bersembunyi saat dia memasuki panggung. Berdengung, energi darahnya meletus, berubah dari seorang pemuda tampan menjadi dewa surgawi. Bang! Energi ini terkondensasi menjadi sosok tinggi yang memancarkan aura surgawi, sepertinya dia datang dari atas dengan kehendak langit. Pada saat ini, seluruh alam semesta berada dalam genggaman kaum muda. Tiba-tiba, kerumunan itu merasakan nyawa mereka ada di tangan mereka, seolah-olah dia bisa membunuh mereka dengan satu pikiran. Bahkan Paragon pun gemetar ketakutan di hadapan sosok agung ini. Mereka merasa tidak berarti di hadapan Dewa Swiftdaw. Memperbaiki.
Satu pedang untuk mengguncang 9 langit, satu tebasan untuk mencapai seluruh dunia. Dalam sepersekian detik, dia mengambil tindakan. Pedangnya datang dengan cepat tanpa teknik atau variasi yang rumit. Itu membawa keinginannya yang telah memasuki pedang. Itu ganas dan mendominasi. Ini adalah tebasan yang dapat menghabisi para dewa. Bang, bang, bang. Senjata-senjata di altar datang untuk berhenti, tetapi senjata-senjata itu terbelah menjadi dua sebelum dia maju. Begitu saja, menjatuhkan ribuan senjata musuhnya. Satu pedang adalah penguasa semuanya, memungkinkan dia untuk bergerak maju dengan cepat dan tak terhentikan. Semua orang terguncang melihat ini, termasuk nenek moyang dari Roaring Khons dan raja dari keturunan nenek moyang. Hari ini, mereka akhirnya melihat kekuatannya. Dewa Raja sebelumnya menggunakan senjata sucinya untuk menghentikan serangan gencar senjata tersebut, tapi dia tidak bisa menghancurkannya. Namun, pedang Dewa Swiftdaw mampu menghancurkan artefak tersebut. Demonstrasi yang tak terpecahkan seperti itu membuat banyak ahli merasa malu dan merampas pancaran banyak orang jenius. Tidak heran mengapa orang mengatakan bahwa jika Meng Zentian tidak keluar, dia akan menjadi kandidat paling menjanjikan untuk menjadi kaisar. Ini sebenarnya bukanlah ungkapan sanjungan, dia memang memiliki kekuatan. Dalam sekejap mata, dia berhasil sampai di depan menara segi 8. Ledakan. Sudah diduga, menara mini yang sama yang baru saja menghancurkan Dewa Raja terhempas lagi dari langit. Memperbaiki. Dewa Swiftdaw langsung menusukkan pedangnya ke arah langit untuk menekan menara yang datang. Bang! Percikan terbang kemana-mana dengan blok yang berhasil. Penonton sekali lagi terkesan. Sebelumnya, Dewa Raja itu bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan dan mati seketika. Namun, satu tebasan tidak mampu menghentikan menara mini itu. Mereka merasa tercekik dengan pemandangan ini. Pemuda itu berdiri di sana dengan sosoknya yang tinggi dan tak stabil. Dentang, dentang, dentang. Pedang panjangnya terus bergema sementara menara mini terus menekan. Pedangnya semakin tertekuk. Penindasan lebih lanjut pada akhirnya dapat menghancurkannya. Bang! Saat Dewa Swiftdaw semakin terdorong ke bawah, ledakan keras lainnya terjadi. Gambar besar di belakangnya menyatu dengan tubuhnya. Dengan perpaduan ini, energi darahnya mengalami metamorfosis yang luar biasa. Keilahiannya meletus, mengubahnya menjadi dewa surgawi yang sesungguhnya. Prestise tertingginya sepertinya diberikan oleh surga sendiri. Memperbaiki, nyanyian pedang berbunyi lagi. Pedangnya berubah merah menjadi seperti darah, seolah seluruh energinya telah dicurahkan ke dalam. Itu berubah menjadi pedang darah yang mampu membelah langit dan bumi. Pedang ini tiba-tiba menjadi hidup karena vitalitasnya yang kuat. Seolah-olah pemuda itu telah menerima kesempatan ini. Dengan pujian-pujian, pedang yang bengkok menjadi lurus kembali, ia sekarang mampu memanggul langit untuk menghentikan menara mini. Semua penonton sekarang melihat dua dewa karena pedangnya juga memancarkan keilahian yang menakutkan. Selain dilahirkan di generasi yang salah dengan Meng Zentian, siapa lagi yang bisa melawannya? Banyak orang yang takjub melihat wujudnya saat ini. Edakan, diluncurkan, diluncurkan. Pedangnya terus menahan menara yang lebih kecil sementara dia berjalan mendekati menara yang asli. Saat dia mendekat, memikirkan menara kecil itu semakin kuat. Meskipun kemampuan, penuh keilahian, tidak lagi tertekuk karena tekanan, tubuhnya menahan tekanan yang tak terkatakan. Meskipun energi darahnya melonjak, dialah yang malah membungkuk. Dia seperti naga sejati di langit dan berusaha sekuat tenaga untuk berdiri tegak. Sayangnya, meski dia lebih kuat, dia tetap tidak akan mampu mempertahankan situasi ini. Tubuhnya kembali membungkuk. Dia hanya berjarak beberapa inci namun tidak mungkin dijangkau. Akhirnya, dia mengeluarkan satu suara keributan lagi. Pedang keilahian memancarkan cahaya yang menyilaukan saat dia melepaskan tebasan yang menantang surga ke menara mini. Ledakan. Dia menggunakan serangan ini untuk memecahkan tekanan dari menara dan dengan cepat mundur. Berdengung. Setelah dia meninggalkan altar, miniatur menara itu menghilang. Sebuah cahaya muncul kembali dan melahirkan senjata yang sama yang mulai melayang di sekitar altar. Dewa Swiftdaw diam-diam berdiri di depan menara ini. Altar tersebut dilindungi oleh kekuatan kuno yang kuat. Adapun menaranya, sepertinya dilindungi oleh para dewa sendiri. Siapapun yang mendekat akan menekan tanpa ada cara untuk masuk. Penonton tidak mengulas atau mengejek kegagalannya.
Bahkan Dewa Raja telah dibantai dalam hitungan detik, jadi dia yang keluar tanpa cedera sudah membuktikan kehebatannya. Bahkan seorang God King mungkin tidak lebih baik darinya. Kegagalannya membuat banyak orang merasa putus asa. Mereka tahu bahwa ada harta karun yang tak tertandingi di dalam menara, dan meskipun tidak ada harta karun, ini mungkin tempat yang bagus untuk mempelajari Dao. Namun, apa gunanya lokasi yang bagus ini jika tidak ada yang bisa masuk? Tidak ada orang lain yang bisa mereka andalkan. Bahkan God King mungkin tidak lebih kuat dari Dewa Swift Dao. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh benua berguncang. Disertai dengan keras disertai pancaran sinar abadi melesat ke langit. Seseorang berseru setelah melihat ini, itu datang dari lokasi lain dengan cahaya ajaib. Peluncuran ini datang dari tempat yang secara eksklusif ditempati oleh Meng Zentian. Pada saat ini, punggung bukit itu meletus dengan cahaya abadi. Sebuah pintu telah terbuka, sepertinya terhubung ke dunia abadi. Pekikan, teriakan burung Phoenix tiba-tiba datang dengan seekor burung Phoenix terbang keluar dari pintu. Au! Berikutnya adalah auman naga bersama dengan naga sejati. Mentah. Kemudian, seekor harimau putih melolong dan melompat keluar. Dalam sekejap mata, 4 binatang suci muncul dari pintu. Seekor naga sejati, burung Phoenix, harimau putih, dan kura-kura hitam mengelilingi keempat penjuru gunung ini. Gunung itu sendiri secara tak terduga memancarkan cahaya penuh keilahian yang tidak akan menyebar. Itu menjadi lokasi yang sakral. Apakah ini binatang mitos dalam legenda? Penonton terguncang oleh pemandangan ini. Keempat binatang itu memancarkan aura yang membuat mereka terengah-engah. Bahkan seorang God King pun gemetar karena kekuatan ini benar-benar menakutkan. Itu sebenarnya bukan kejadian, itu hanya proyeksi. Seorang teladan perlahan menjelaskan kepada orang banyak setelah melihat melalui mereka. Hal ini tidak membuat ketakutan orang banyak berkurang. Apakah proyeksi mereka begitu menakutkan? Bagaimana jika makhluk nyata ada sebelum mereka? Bukankah mereka semua akan langsung mati karena tekanan tersebut? Ledakan, diluncurkan, diluncurkan. Suara-suara menakjubkan datang dari dalam pintu dengan ritme yang sangat khusus. Orang luar hanya bisa mendengar suara-suara ini dan tidak ada yang lain. Rupanya ini adalah suara orang abadi yang mengkhotbahkan kitab suci, seolah-olah ada makhluk abadi di sisi lain. Setelah mendengar ritme ini, seorang jenius langsung mengerti dan berseru, ini Meng Zentian. Dia mencoba memutar Dao. Seorang pemberi komentar yang ketakutan, apakah itu akan menjadi Dao Kaisar Abadi? Seseorang dari generasi yang lebih tua menenangkan dan mengklarifikasi, tidak, Dao yang diciptakan oleh Meng Zentian bisa saja menerima kehendak surga sejak lama sejak ia diterima di generasi terakhir. Dia mencapai Grand Dao-nya sendiri sebelum mengambil langkah terakhir untuk menjadi seorang kaisar sejati. Gemuruh. Saat kata-kata ini jatuh, ledakan lain terjadi. Petir dahsyat muncul di langit cerah. Setiap sinarnya setebal ular besar, mereka merobek kubah langit dan menari seperti ular pembohong. Seluruh wilayah ditindas oleh langit. Roh, surga secara keseluruhan mempengaruhi. Bang! Tiba-tiba, ledakan yang menggelegar terdengar. Sebuah telapak tangan besar menghancurkan langit bersama dengan semua sinar petir yang sangat besar. Telapak tangan ini menggambarkan seluruh dunia. Miliaran dan miliaran keberadaannya dibiarkan begitu saja. Semuanya bukan apa-apa sebelum kemegahannya. Bahkan para God King biasa pun seolah-olah merasa olah mereka adalah semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Langit menyala. Kekuatan 9 langit dan 10 bumi tampak berkumpul di gunung ini. Ini memberi perasaan bahwa penguasa alam semesta dan berbagai alam sedang memimpin tempat ini. Penghuni roh surga terkejut. Masa merasakan dorongan untuk bersujud dan menyembah kekuatan ini. Tampaknya mewakili kehendak tertinggi dari langit yang tinggi, seolah-olah seorang kaisar baru sedang lahir. Kekuatan ini membangunkan semua orang, termasuk keberadaan tak tertandingi yang tertidur. Banyak monster kuno membuka mata mereka. Salah satu monster tua perlahan berkomentar, sepertinya Meng Zentian semakin dekat dengan tahta. Siapa yang berhenti bisa menjadi kaisar setelah kehendak surga selesai memadat. Para pembudidaya di benua ini dan Bonesea merasakan kekuatan yang mendominasi ini. Mereka terjatuh ke tanah, tidak mampu menahan tekanannya. Apakah seseorang akan menjadi kaisar abadi? Bahkan orang-orang kuat pun menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka menyaksikan kekuatan berkumpul di gunung.
Mungkin akan segera terjadi. Zentian akan menjadi kaisar saat kehendak surga muncul lagi. Seseorang yang lahir di generasi yang sama dengan Zentian berkomentar sambil menghela nafas. Kembali ke altar di danau, bahkan seorang jenius seperti Dewa Swifdow berubah menjadi serius dan dengan tatapan dingin ke arah gunung. Seseorang di levelnya memahami pentingnya fenomena ini serta pemandangan saat ini antara dirinya dan Meng Zentian. Keluarlah, kehendak surga, agar tuanku bisa menjadi kaisar abadi. Cao Guojian juga berada di danau ini di dalam kapal Yin. Dia tersenyum bangga dengan ekspresi gembira. Dia datang ke sini saat altar muncul. Melihat pemandangan ini membuatnya cukup bangga dengan dada yang melengkung. Selamat, Saudara Cao, tidak lama lagi kehendak surga akan keluar. Senior Meng akan menjadi kaisar kalau begitu. Nenek moyang dari Roaring Cons yang menemaninya dengan cepat memujinya. Mayoritas petani di sini sangat iri sementara banyak yang ingin mulai menjilat Cao Guojian. Bone sip Li Qiye terus melayang melintasi benua. Sepanjang perjalanan, mereka juga merasakan kekuatan yang luar biasa. Bahkan Sang Daois dan kedua gadis itu gemetar karena kekuatan. Apakah Meng Zentian akan naik tahta? Ekspresi Jianxi menjadi berat. Sang Taoisme dengan lembut menghela nafas dan menjawab, belum, tapi dia tidak jauh dari titik itu. Ketika kehendak surga selesai mengembun, dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Kaisar Abadi. Jika tidak ada orang lain di level yang sama yang bisa melawannya, dia memang yang paling menjanjikan. Jangan khawatir, dia bisa saja ingin menjadi Kaisar Abadi sesuai keinginannya, tapi siapa lagi yang bisa naik tahta selain bangsawan muda kita? Ruyan memandang Li Qiye dan tersenyum. Luka Li Qiye masih belum sembuh, tapi dia masih tertawa bahak setelah mendengar ini. Gadis kecil, sepertinya kamu sangat percaya diri saya. Tentu saja, dia tersenyum menawan dengan penuh harap, kamu bahkan tidak peduli terhadap kekuatan luar biasa ini. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak peduli sama sekali tentang Meng Zentian. Kata-kata ini membuatnya geli, jadi dia menjawab, aku, Li Qiye, akan menjadi satu-satunya yang mencapai tahta. Yang lain hanya akan menjadi tulang belulang yang membuka jalanku. Dia mengucapkannya dengan cara yang hambar dan tenang, namun nadanya sombong. Rupanya dia sudah menjadi kaisar abadi, dan menyatakan fakta belaka. Kelompok itu terkejut mendengar tanggapan seperti ini. Itu menunjukkan besarnya kepercayaan dirinya. Siapa yang akan memperlakukan lawan seperti Meng Zentian dengan cara yang mendengus? Hanya Li Qiye yang mau melakukannya. Sulit membayangkan seseorang memiliki kepercayaan diri sebesar ini selain menjadi gila, tetapi sang penganut Taoisme tahu bahwa Li Qiye jelas bukan orang gila. Butuh waktu lama bagi orang-orang di tengah danau dan altar untuk mendapatkan kembali akalnya. Seorang teladan perlahan mengungkapkan pemahamannya, tempat ini juga dimaksudkan untuk pencerahan Dao. Ada dua tempat di benua ini yang memancarkan cahaya cemerlang. Meng Zentian telah mengambil salah satunya, dan proses perenungannya benar-benar memunculkan fenomena kemunculan Kaisar Abadi. Dengan demikian, orang-orang memahami bahwa jika mereka dapat memasuki menara untuk belajar, itu akan menjadi panen besar bahkan jika mereka tidak dapat meniru prestasi Zentian. Namun, masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang bisa masuk, bahkan seseorang yang menguasai Dewa Swifdow pun tidak. Ketika semua tampak tak berdaya, lebih banyak cahaya aneh keluar dari menara dan berubah menjadi lebih banyak senjata. Namun, salah satu sinarnya justru berubah menjadi perahu yang bersinar. Kultivator yang paling dekat dengannya menjadi penasaran dan menaikinya. Di depan mata semua orang, perahu ini benar-benar melayang menuju menara sementara penumpangnya sambil berteriak marah, saya masuk. Bang, sayangnya, semangatnya yang berlebihan. Dia melompat turun dari perahu untuk memaksa ke menara, tetapi menara mini itu terbanting dan mengubahnya menjadi penampungan darah. Pemandangan itu sangat sunyi. Tiba-tiba, seseorang menyadari sesuatu dan berteriak, perahu ini dapat membawa orang ke dalam. Seseorang mencoba menutup mulutnya, tapi sudah terlambat. Semua orang telah mendengar dan bereaksi dengan ingin memaksa perahu di dekat pintu masuk. Namun, yang tercepat adalah Dewa Swifdow. Dia mendirikan dan berdiri di tepi untuk menghentikan semua orang sambil menunggu cahaya muncul kembali. Banyak yang berhenti dengan Dewa Swifdow berdiri di sana. Kekuatannya sangat jelas untuk dilihat semua orang, jadi tidak peduli siapa mereka, mereka harus mempertimbangkan diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum menantangnya.
Namun, bukan berarti tidak ada penantang. Seorang raja maju dan menghadapi pemuda itu. Keponakan, beri tempat untukku. Anda bisa masuk setelahnya. Raja ini adalah seorang pria parubaya dengan temperamen dingin. Tidak ada yang luar biasa pada dirinya, seolah-olah dia bukan tipe orang yang mengesankan. Tanpa vitalitas yang besar, dia lebih seperti orang biasa. Matanya mungkin cukup tajam, tapi ekspresi dinginnya tampak agak berkaca-kaca seolah-olah wajahnya lumpuh. Faktanya, tidak banyak orang yang mampu mengenalinya apalagi mengetahui asal-muasal usulnya. Karakter yang begitu mencolok sebenarnya berani berbicara seperti ini di depan Dewa Swifdow. Hal ini mengejutkan banyak orang. Siapa orang ini? Orang-orang berbisik pelan untuk menebak siapa pria ini. Dewa Swifdow tidak terganggu dan dengan menjawab datar, Terra King, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak angkuh di hadapanku. Terra King dengan dingin berkata, keponakan, saya tidak sedang mengudara. Karena kecintaan saya pada bakat, saya memberi Anda kesempatan untuk memberi jalan. Arogansi seperti itu, wah. Seorang yang menelepon menganggap hal ini mencengangkan. Bahkan seorang Grand God King tidak akan berbicara kasar kepada Dewa Swifdow. Pemuda itu menolak untuk menunjukkan pertimbangan apapun terhadap raja ini dan menolak dengan tergesa-gesa, terima kasih atas pertimbanganmu, tapi jika kamu ingin masuk, menegangkanlah di belakangku. Pria parubaya ini agresif, tetapi pemuda jenius itu tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Dia dengan angkuh membalas tanpa memberikan 1 inci pun. Para penonton senang mendengarnya. Seorang jenius yang tak terkalahkan harus memiliki sikap seperti ini. Jika tidak, generasi muda akan terlalu tertekan jika ada orang acak yang muncul dan mendorong kejeniusan mereka kembali. Junior, kurangnya kepekaan ini tidak akan berhasil. Anda lebih memilih cara yang sulit daripada cara yang mudah. Terra King dengan dingin berbicara sambil tersenyum muram, jangan berpikir bahwa kamu luar biasa hanya karena kamu berasal dari garis keturunan kekuasaan. Itu tidak akan berakhir baik bagi siapapun yang menentangku. Pada saat itu, bahkan Tanah Suci Swifdow tidak akan bisa melindungimu. Penonton tersentak setelah mendengar tanggapan keras ini. Mereka merasa pria parubaya ini memiliki nada yang terlalu keras. Kekuatan Dewa Swifdow bukanlah rahasia lagi. Adapun Tanah Suci, memiliki kekuatan dan sumber daya yang cukup karena merupakan garis keturunan kekuasaan. Tapi sekarang, raja ini sama sekali tidak peduli dengan Tanah Suci. Hal ini membuat orang berasumsi dan gila. Dewa Swifdow menyorotinya sebagai tanggapan, Terra King, aku memanggilmu raja karena usiamu. Jangan berpikir hanya karena Anda berasal dari Terra leluhur, saya akan menunjukkan rasa hormat. Jangan berdiri angkuh di hadapanku, aku tahu siapa dirimu. Tidak peduli seberapa kuatnya dukunganmu, provokasi aku dan aku akan dikurungmu serta leluhurmu jika dia keluar. Tanggapan langsung Dewa Swifdow tidak memikirkan kata-kata agresif Raja Terra. Dia tampak lebih mendominasi. Terra King dengan marah menjawab, bagus, bagus, nadanya besar sekali. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda bahkan berpikir untuk melawan leluhur saya. Orang sepertimu tidak layak. Tadinya masyarakat menganggap pria parubaya ini sombong hingga cuek. Namun setelah mendengar nama, Ancestral Terra, mereka terguncang dan tidak berani berkomentar lebih jauh. Mereka akhirnya mengerti bahwa dia berani-berani melawan Dewa Swifdow karena dukungannya yang kuat. Terra leluhur adalah garis keturunan ayah pohon. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia adalah yang paling kuat karena memiliki 3 pohon ayah. Oleh karena itu, mereka dapat memandang rendah seluruh dunia dan dipuji sebagai sekte yang mampu menjatuhkan garis keturunan kekuasaan. Di luar itu, ada leluhur lain yang hampir menjadi ayah pohon yang tinggal di sana untuk menjaga Terra leluhur. Dia memainkan peran besar mengapa roh surga takut dengan garis keturunan mereka. Saat Dewa Swifdow dan Raja Terra saling berhadapan, Cao Gujian dan Keong Mengaum diam-diam mencibir tanpa repot-repot menyela. Lagi pula, yang terbaik bagi mereka adalah jika seseorang bisa membunuh dewa muda itu karena masa depan yang menjanjikan untuk menjadi kaisar. Sepertinya cukup ramai di sini. Sebuah suara santai terdengar selama kebuntuan ini. Nada santainya memecah suasana tegang dan membuat orang menoleh ke belakang. Mereka melihat sebuah kapal berbadan melayang mendekati kelompok Li Qiye di dalamnya. Pembicaranya adalah Li Qiye. Seseorang berteriak setelah melihatnya, Fierce ada di sini. Kedatangan Li Qiye membuat sebagian besar penonton ketakutan.
Saat ini, popularitasnya sudah terkenal. Di mata banyak orang, dia akan membunuh kemanapun dia pergi dan lebih kejam dari orang-orang sezamannya. Dia pertama kali meluncurkan 1 miliar ikan yang melimpah, lalu menghancurkan Wyvern dan desa Bloodshark serta lembah Regal beberapa waktu lalu. Lembah ini merupakan silsilah Dewa Laut dan bahkan dilindungi oleh silsilah tersebut, namun silsilah doktrin itu dapat dengan mudah dipadamkan. Bahkan pecahan batu bata pun tidak tertinggal, apalagi bangunan. Banyak mata yang terpesona dengan penampilannya. Bahkan ada yang merasakan kengerian yang mencekam. Saat ini, gelarnya Fierce bukanlah lelucon. Jalannya dipenuhi bau darah dan kematian. Seperti nenek moyang Cao Gu Jiao dan Roaring Khons, mata mereka berubah tajam karena haus darah atas nyawanya. Dia terluka. Beberapa orang dengan mata tajam memperhatikan kapal yang terfragmentasi dan mengetahui bahwa dia telah mengalami pertempuran yang menghancurkan bumi. Terlebih lagi, Li Qiye mencetak dan membutuhkan Ruyan dan Jianxi untuk membantu berdiri. Hal ini membuat luka-lukanya semakin terlihat. Beberapa orang memiliki kilatan cahaya di mata mereka, memperjelas niat jahat mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah kesempatan terbaik bagi musuh-musuhnya untuk membunuh karena lukanya yang parah. Seseorang tidak dapat disalahkan karena mengambil keuntungan dari situasi ini. Apalagi dunia budidaya taat pada hukum rimba, tidak semua orang berusaha jujur seperti pria sejati. Li Qiye tidak repot-repot menampilkan orang-orang karena matanya tertuju pada menara segi 8 kuno. Dia menghela nafas dan berkomentar, kebijaksanaan nenek moyang sungguh melampaui imajinasi. Setelah beberapa saat, Li Qiye memberitahu kedua gadis itu, apa yang kamu inginkan ada di sana. Mereka terkejut setelah mendengar ini karena kegembiraan dan kecemasan. Sekolah mereka akhirnya menemukan keberadaan Winchase Break. Jika mereka bisa merebutnya kembali, maka ini akan menjadi kontribusi yang besar untuk dicatat dalam catatan sejarah mereka. Di saat yang sama, mereka saling melirik. Winchase Break diciptakan oleh kaisar mereka sambil menonton visual totem Kunpeng. Menara dengan pancaran cahaya ini dibangun di atas tubuh Kunpeng. Mungkin kaisar mereka pernah ke sini sebelumnya dan bahkan mempelajari Dao di sana. Mungkin seseorang bisa mempelajari teknik ini di tempat ini atau nenek moyang mereka tidak akan membawa tulang binatang itu yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya tulang tersebut. Saat Li Qiye sedang melihat ke arah menara, seseorang keluar dan menyatukan kedua telapak tangan sambil berkata, Li Qiye, ini saatnya kita menyelesaikan balas dendam kita. Orang ini masih sangat muda dan mengenakan jubah Taoisme. Dia cukup gagah dan, yang lebih penting, citranya sangat rapi dan bersih, memberikan perasaan yang sangat menyenangkan. Penguasa hamparan tak bernoda juga ada di sini. Seseorang mencatat hal ini dalam pikirannya. Li Qiye mengalihkan dan menatap Daois ini, siapa kamu? Respons acuh tak acuh ini mengubah ekspresi pria itu. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dalam roh surga dan dapat menduduki peringkat di antara para ahli top. Namun, sikap acuh tak acuh Li Qiye tidak hanya mengabaikannya, tapi juga memprovokasi dia secara tidak senonoh. Sang Tao menjawab, Taois ini adalah penguasa hamparan tak bernoda. Orang-orang memanggilku Daois Lin. Bahkan mereka yang belum pernah bertemu dengannya pun akan terkejut mendengar nama ini. Immaculate Expanse Master telah lama dikabarkan telah mencapai setengah penyelesaian Immortal Fisik. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah salah satu dewa raja terbaik di antara para dewa raja biasa. Jika kedua klaim ini benar, maka seorang God King pun harus memberi muka. Sang Tao perlahan berbicara, Li Qiye, kamu membunuh pelayan Dao dan jenderal penyuku. Anda telah melewati batas, jadi inilah saatnya bagi kita untuk menyelesaikan level ini. Hari ini, salah satu dari kita akan mati. Oleh karena itu, matanya menjadi dingin dan muncul kilatan menyalakan yang terang-terangan. Dia telah menyatakan niatnya untuk membalas dendam para pengikutnya yang hilang. Tentu saja, sebagai penguasa sekte, dia memang harus mencari keadilan, tetapi banyak orang yang memiliki perkiraan berbeda. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa karena Li Qiye terluka, ini adalah saat terbaik bagi penganut Taoisme untuk menantang Li Qiye. Menghabiskan nyawanya saat Li Qiye terluka adalah sebuah keuntungan yang harus diambil jika balas dendam ada dalam pikiran. Biasanya, orang tidak akan optimis dengan peluangnya.
Meskipun dia adalah seorang anak ajaib yang berbakat dan bisa dianggap cukup terkenal karena budidaya dan fisik abadinya, peringkat Li Qiye berada di titik tertinggi sepanjang masa. Momentumnya begitu dahsyat hingga tak ada saingan di kalangan generasi muda. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Daois Lin memiliki sedikit peluang sukses dalam duel ini. Sayangnya, Li Qiye saat ini sedang terluka. Orang-orang memikirkan keadaan dan menemukan bahwa ini adalah peluang besar. Bahkan jika sang Daois harus kehilangan reputasinya, dia tidak bisa menyerah pada kesempatan ini. Li Qiye dengan santai tersenyum, tidak terlalu peduli dengan tantangan ini. Sang Taois memeringis setelah menyadari kurangnya minatnya dan dengan dingin berkata, Li Qiye, saat seseorang menjalani hidup, seseorang juga harus membayar utangnya. Apakah Anda ingin menjadi kura-kura yang tertidur selama sisa hidup Anda? Karena kamu selalu membual tentang dirimu yang tak terkalahkan dan memenuhi syarat untuk mencapai kehendak surga, keluarlah dan lawan aku. Seorang yang diculik tidak akan pernah menjadi kaisar abadi. Godaannya membuat Li Qiye tertawa bahak. Namun Daois Puresun turun tangan sebelum Li Qiye dapat menjawab, Taois Lin, jika kau ingin bertarung, aku akan bertanding denganmu. Jika kamu bisa mengalahkanku setengah langkah, maka kamu dapat menemukan saudara Li untuk membalas dendam sesudahnya. Puresun menonjol untuk mendukung Li Qiye. Kelompok itu tahu bahwa Li Qiye lelah menenangkan peri sehingga dia tidak cocok untuk bertarung. Para penonton tidak mengenali sang Daois. Lagi pula, dia jarang menunjukkan dirinya, jadi dia tidak terkenal di Heaven Spirit. Hanya mereka yang berinteraksi dengan 4 cabang yang bisa mengenalinya. Daois Lin mengangkat matanya setelah melihat Puresun, Taois Puresun. Taois Puresun, apakah itu Master Sekte Sungai Puresun? Orang-orang bernyanyi dengan nama ini. Bahkan ada yang salah mengira asal-usulnya. Nama seperti itu sering disalahartikan dengan Master Sekte Sungai Puresun, cabang lain dari Gucun. Tentu saja, pada dasarnya mereka adalah sekte yang sama. Tidak, dia adalah penguasa Pulau Roh Kuno. Seseorang mengoreksi pernyataan yang salah. Puresun dengan tenang tersenyum dan berkata, saya ingin menunjukkan sedikit keterampilan saya. Bahkan pada levelnya, dia masih acuh tak acuh tanpa keinginan yang besar, tidak ada aura atau tekanan tertinggi yang datang darinya, tidak heran orang-orang tidak menganggap dia begitu menakutkan. Daois Lin sedikit khawatir. Dia bukan orang bodoh tanpa mata. Meskipun dia belum pernah melihat Puresun beraksi sebelumnya, dia pernah mendengar cerita dan rumor orang ini tentang fisik berliannya. Dia meninggikan suaranya, Tuan Pulau Puresun, ini adalah penghalang pribadi antara aku dan Li Qiye. Ini tidak mencakup 4 cabang Gucun, jadi saya harap Anda mempertimbangkannya kembali. Puresun tidak keberatan sama sekali ketika dia menjawab, tidak masalah. Biarkan ini dianggap sebagai tantangan bagi Anda. Apakah kamu berani bertahan atau tidak? Penonton dengan hati-hati mempertimbangkan kata-katanya. Sebagai master sekte dari salah satu dari 4 cabang, dia sebenarnya berusaha keras untuk ikut campur demi membantu Li Qiye. Banyak yang menganggap hal ini mencengangkan. Sementara Daois Lin sudah terlalu jauh untuk mundur, orang lain datang dan menyatakan, Tuan Pulau Puresun, jika Anda ingin bertarung, saya akan dengan senang hati menghibur Anda. Saya yakin Anda tidak takut menerima tantangan. Ini adalah pemuda lain dengan mahkota di kepalanya dan tubuh yang menjanjikan sinar matahari. Aura merusak langit. Saat dia menonjol, matahari bersinar, seolah-olah dia adalah dewa yang memimpin istana matahari. Dialah yang mengendalikan naik turunnya langit ini. Beberapa orang mengenali identitasnya dan berseru, Raja yang ekstrim. Pemuda ini adalah kepala sekolah yang ekstrim, seorang anak ajaib yang terkenal dan menjanjikan yang bahkan melebihi Daois Lin. Fisik yang ekstrimnya cukup mendominasi. Daois Puresun tidak marah melihat tantangan itu dan tersenyum, oh, jadi itu kamu. Apakah Anda ingin ikut campur atas nama Daois Lin? Tidak apa-apa jika kamu berpikir seperti itu. Raja yang ekstrim dengan acuh tak acuh menjawab, kamu seharusnya sudah memikirkan hasil ini setelah keluar untuk Li Qiye. Keempat cabang itu mungkin adalah pemimpin dari roh-roh menawan, tapi itu tidak berarti bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Puresun tidak marah pada raja yang ekstrim. Dia hanya tersenyum dan berkata, saudara Li dan saya memiliki persahabatan pribadi, jadi ini tidak ada hubungannya dengan keempat cabang saya. Benarkah? Sang raja mencibir sebagai tanggapan, Li ini tidak memiliki keraguan dalam membunuh roh-roh menawan di roh surga.
Kamu, sebagai penguasa Pulau Roh Kuno, serta 4 cabang yang menjadi pemimpin ras kita tidak ingin membasmi orang jahat dan malah membantu menyakiti milikmu sendiri. Raja meluangkan waktu untuk mencoba membujuk Puresun sambil mendorong keempat cabang ke posisi antagonis menuju Roh Menawan. Ini adalah caranya menantang status sekte di dalam Roh Menawan. Bahkan jika dia mengipasi apinya tidak bisa menyentuh keempat cabangnya, tidak masalah jika dia mencoreng reputasinya. Bagaimanapun, dia tidak kehilangan apapun dari melakukan ini. Dia jauh lebih berani dibandingkan dengan Daoist Lin karena sektenya jauh lebih kuat daripada hamparan tak bernoda. Sekolah ekstrim yang tidak hanya memiliki fisik abadi yang sempurna, nenek moyangnya adalah Kaisar Abadi Taiyang. Kamu bukan apa-apa, bukan giliranmu untuk bergosip tentang keempat cabangku. Suara tirani terdengar saat seseorang turun dari langit. Seseorang meneriaki muncul, Raja yang mendalam. Pada saat ini, aura agung Raja yang mendalam menjulang di seluruh area. Sulit bagi orang lain untuk meniru gaya agung ini. Ekspresi Raja yang ekstrim berubah dengan pendatang baru ini karena reputasi Raja yang mendalam jauh melebihi reputasi Daoist Puresun. Ketika berbicara tentang generasi muda di Roh Surga, Raja yang mendalam, Dewa Swift Dao, Pangeran Perisai Laut, dan 7 Dewi Bela Diri adalah yang terkuat. Ada gambaran besar antara mereka dan Raja yang ekstrim dan Daoist Lin. Tentu saja, dia telah mendengar beberapa rumor tentang Daoist Puresun. Namun demikian, dia tidak mempercayainya karena tidak ada yang pernah melihat Daoist itu beraksi sebelumnya. Kekuatannya masih bisa diperdebatkan, dan beberapa bahkan mengklaim bahwa dia tidak sesuai dengan namanya. Raja yang ekstrim dengan dingin berkata, "Oh, Raja, kamu ingin bermain juga?" Dengan auranya yang mendorong dan sombong, Raja yang mendalam membalas, "Jadi bagaimana jika saya ingin ikut campur? Menurut Anda sekolah Anda memenuhi syarat untuk menyampaikan 4 cabang kami, terutama seseorang yang setingkat dengan Anda. Kakak seniorku tidak perlu mengambil tindakan, aku sendiri yang bisa membunuhmu." Jangan berpikir bahwa Raja yang mendalam tidak ingin membalas dendam pada Li Qiye karena dia lemah dan lembut. Faktanya, dia adalah tipe yang mendominasi, hanya saja dia mengerti siapa yang bisa dan tidak bisa dia lawan. Jika dia bisa melihat Li Qiye dan memahami kemampuannya, dia tidak akan ragu untuk menyembunyikannya. Namun di matanya, Li Qiye tidak dapat diduga. Mereka yang menentangnya telah dimangsa dan dihancurkan. Oleh karena itu, Raja yang mendalam tidak ingin melibatkan dinasti laut yang mendalam dalam perang dengan Li Qiye demi selirnya. Sedangkan lawan di level Daoist Lin dan Raja yang ekstrim, Raja yang mendalam tidak peduli dengan mereka. Jika perlu, dia secara pribadi akan menekan keduanya, tidak perlu memanggil 4 cabang, dinastinya saja sudah cukup untuk menghancurkan hamparan tak bernoda. Sebagai seorang master yang mendominasi wilayahnya sendiri, dia baik-baik saja ketika orang lain mengetahui tempatnya dan tidak memprovokasi dia. Namun, bagi pelanggar, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk meratakan sekte mereka. Hal ini berfungsi untuk membangun prestise serta memperluas wilayah dan warganya. Jadi, jika penganut Taoisme dan raja ini berani melawannya, itu akan memberikan alasan untuk mengerahkan pasukannya ke garis keturunan mereka. Pernyataannya untuk membunuh membuat ekspresi raja yang ekstrim menjadi sangat jelek. Dia tahu ada jarak tertentu di antara mereka berdua, tapi kata-kata ini membuatnya terlalu jauh. Pembalikan seperti itu mengejutkan banyak orang. Semua orang berpikir bahwa raja yang mendalam akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Li Qiye, tidak ada seorang pun yang mengira dia akan berada di pihak Li Qiye. Mereka merasa heran karena semua orang tahu bahwa selir kesayangannya, Gongsun Meiyu, dibunuh oleh Li Qiye. Logikanya, raja seharusnya bertujuan untuk membalas dendam, sehingga tindakannya membuat banyak orang kebingungan. "Raja, kamu dan aku memiliki musuh yang sama." Daoist Lin tersenyum dan berkata, "Li Qiye ini tidak memiliki hambatan. Dia membunuh pengikutku dan juga menjual kekasihmu. Tidak perlu ada orang luar yang berbicara tentang bisnis dan perseteruanku." Raja yang mendalam memotongnya. "Haha, raja yang sangat besar, jangan bilang kamu takut pada Li Qiye." Lin menunjukkan senyuman tersirat. Mata raja yang mendalam berubah menjadi serius. Dia menjawab dan menjawab, "Mencoba membujukku untuk bergabung denganmu. Baiklah, biarkan aku melihat kemampuanmu dulu. Jangan mengandalkan lidahmu untuk mengipasi api tanpa kekuatan yang cukup untuk mendukungnya."
Oleh karena itu, energi darahnya seolah-olah meletus olah dewa telah turun ke dunia ini. Dia merentangkan telapak tangan mencurigakan dan menyerang. Sebuah fenomena visual muncul di samping telapak tangan sebening batu giok. Iblis akan kehilangan jiwa mereka di bawah serangan ini dan ditekan selamanya tanpa ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Daois Lin terkejut melihat langkah ini. Faktanya, ini adalah mayoritas penonton, termasuk kelompok Cao Gu Jian. Semua orang tahu bahwa budidaya raja yang besar sangat-sangat kuat. Dia tidak hanya menanggung energi darah miliaran warga kerajaannya, tangannya juga tak tertandingi. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai tangan kanan dewa, tangan yang merangsang para dewa. Orang-orang percaya bahwa tangan kanan ini tidak dapat disentuh dan dapat melawan segala jenis senjata. Daois Lin segera membalas. Fisiknya menjadi cerah ketika bunga teratai mekar yang membawa kesucian luar biasa muncul. Setiap kelopak bunga itu seukuran ibu jari, tapi masing-masing bisa menopang dunia. Bahkan teratai yang menjunjung dunia ini tidak dapat berhenti di tangan kanan raja yang mendalam. Lin yang menggambar terhuyung-huyung dengan dadanya yang naik turun. Meski mampu menerima telapak tangan tersebut, namun perbedaan antara keduanya terlihat jelas. Dia bukan tandingan raja yang mendalam. Kamu berani membuka mulut hanya dengan kekuatan sebesar ini. Sang raja mencibir, hukum fisik tahan karat, hamparan tak bernoda Anda tidak dapat dibandingkan. Dengan fisik sekolah ketidaksempurnaan Void, hanya kepala sekolah Liu dan kepala sekolah Zuo yang memenuhi syarat untuk melawan saya dalam hal ini. Dia 1000 kali lebih agresif daripada Daois Puresun. Ekspresi Lin menjadi tenang dan tidak sedap dipandang setelah diperlakukan dengan tingkat penghinaan seperti ini. Bagaimanapun, dia masih seorang jenius yang terkenal di masa sekarang. Raja yang mendalam, kamu bertindak terlalu jauh. Teriak raja yang ekstrim sebelum bergerak untuk berdiri berdampingan dengan Daois Lin. Terlalu jauh, raja yang mendalam di dalamnya. Dia tidak menyetujui keduanya bergandengan tangan, dia hanya menjawab dengan santai, saya masih belum berkomentar kapan Anda memilih untuk menuduh keempat cabang saya. Memberikan pelajaran pada kalian berdua saat ini tidak akan berlebihan sama sekali. Daois Lin balas berteriak, kesombonganmu gila. Tidak ada tempat untuk meletakkan wajahnya setelah dirawat dengan hina. Dominasi raja yang mendalam tak henti-hentinya saat dia tersenyum, jadi bagaimana jika saya gila? Bukankah tadi kamu ingin melibatkan keempat cabangku? Baiklah, ayo, tunjukkan padaku kemampuanmu untuk melakukannya. Semua orang di sini menjadi ternganga karena tampilan yang mendominasi ini. Mereka semua tahu bahwa dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Ketika dia masih muda, dia telah menduduki keempat penjuru untuk memperluas dinastinya guna menciptakan fondasi yang kuat. Penakluk seperti itu jelas tidak baik, jadi ini sesuai dengan karakternya, menantang sekolah Immaculate Expanse dan ekstrim yang pede saat yang bersamaan. Faktanya, banyak orang yang tahu bahwa dia cukup kuat untuk melakukannya. Beberapa karakter lebih tua bahkan berpikir bahwa dia melakukan ini dengan sengaja, bahwa dia hanya ingin mengirim pasukan untuk menekan garis keturunan ini dan memperluas wilayahnya. Di surga roh, 4 cabang memenuhi syarat untuk memimpin roh menawan. Jika 3 sekolah Void Imperfection tidak ingin ikut campur, tidak ada klan roh menawan lainnya yang berani menantang posisi mereka. Apalagi kedua raksasa ini sudah berteman lama. Bahkan ada yang mengira bahwa mereka telah membentuk aliansi yang tidak dapat dipatahkan sejak zaman dahulu. Siapa yang berani menantang aliansi semacam ini di surga roh? Raja dengan angkuh berkata, ayo, aku akan melawan kalian berdua karena kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk menantang saudaraku. Daois Puresun tersenyum masam dan mengulurkan tangan untuk menghentikan raja yang mendalam, saudara muda, serahkan padaku. Aku yang ini memulai, jadi biarkan aku mengakhirinya. Puresun dan raja tumbuh bersama. Meskipun mereka menempuh jalan yang berbeda, namun persaudaraan mereka tetap kuat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahami raja lebih dari Puresun. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa sang raja sengaja memanfaatkan situasi ini untuk mempertajam pedangnya dan menyalakan api perang demi ekspansinya sendiri. Raja memandang Puresun sebelum menjawab, jika saudara ingin bertarung, saya tidak akan ikut campur dalam urusanmu lagi. Oleh karena itu, dia dengan dingin melihat ke arah kedua musuhnya dan tersenyum, kalian berdua harus merasa hormat dan memuji kekayaan kalian karena kakak laki-lakiku begitu baik hati.
Dengan itu, dia berdiri di samping tanpa membuang kata-kata lagi. Apapun masalahnya, dia selalu memperlakukan kakak laki-lakinya dengan hormat. Di matanya, Puresun adalah orang terpilih, seorang sarjana yang tiada taranya dan tiada bandingannya. Faktanya, hal ini tidak jauh dari kebenaran. Bakat Puresun begitu luar biasa sehingga ia hanya memiliki sedikit rekan di seluruh roh surga. Ekspresi Daois Lin dan Raja yang ekstrim tenggelam setelah mendengar klaim tidak menyenangkan ini. Aku akan meminjam kata-kata kakakku. Karena kalian berdua dengan sengaja menyeret keempat cabangku ke dalam masalah ini, aku ingin melihat seni tertinggi kalian. Meski cabang keempat kita tidak mau bersaing dengan dunia, bukan berarti kita mudah terprovokasi. Saya akan mewakili sekte saya untuk pertarungan ini. Jika kalian berdua kalah, maka kalian akan menutup mulut mulai sekarang. Jika saya kalah, maka sekte saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kata-katanya jelas namun kuat. Ada sentuhan sombong dalam pengalamannya yang tenang, tidak ada ruang untuk negosiasi setelah pernyataan gemilang ini. Bagus. Jika kamu ingin bertarung, kami berdua akan menghiburmu. Lin dan ekstrim yang saling melirik sebelum menyetujui. Setelah dipermalukan secara terang-terangan oleh Raja yang mendalam, mereka berdua harus mendapatkan kembali wajah mereka dengan segala cara. Di mata mereka, Raja yang mendalam akan bertarung jika mereka mengalahkan Puresun saat ini. Puresun melangkah ke pantai dan perlahan berkata, kami akan bertarung di pantai. Dua orang lainnya segera menyusul. Mereka berdiri di kedua sisi untuk membentuk formasi menjepit. Raja yang mendalam bersinar setelah melihat ini. Dalam pikirannya, saudara laki-lakinya adalah satu-satunya di roh surga yang dapat bersaing dengan Meng Zentian, jadi keduanya tidak memiliki peluang untuk melawannya. Tuan-tuan, lakukanlah. Puresun berdiri di sana seolah-olah dia tidak menyadari taktik menjebak mereka sama sekali. Dia membawa dirinya dengan sangat tenang. Kalau begitu, izin. Keduanya tidak menahan diri dan menyerang pada saat yang bersamaan. Daois Lin melakukan serangan jari, menyebabkan tsunami meningkat dengan ledakan yang menggelegar. Raja yang ekstrim melepaskan segel mataharinya. Seekor burung gagak emas berkaki tiga memekik saat sinar matahari meneror dunia. Api dan udara merupakan unsur yang berdampingan namun saling bertentangan. Serangan kombinasi ini sebenarnya cukup bagus, seolah-olah mereka bisa membaca pikiran satu sama lain. Ketika api dan udara mencapai harmoni, kekuatan mereka yang semakin besar bertujuan untuk menghancurkan Puresun. Penganut Tao yang acuh tak acuh itu mencengkeram kedua lengan bajunya dan dengan cepat menghalau tsunami dan segel matahari dari lawan-lawannya. Langkah pertama telah mengejutkan dua orang lainnya. Meski mereka tidak berusaha sekuat tenaga, ayunan lengan biasa saja sudah cukup untuk menghalau serangan mereka. Kekuatan ini jauh melebihi imajinasi mereka. Mati. Keduanya bukanlah orang yang mudah menyerah. Setelah menyadari kekuatan luar biasa Sang Daois, mereka berteriak dan menggunakan senjata mereka pada saat yang sama dalam serangan mereka seperti elang yang menukik turun dari atas. Senjata mereka sempurna karena merupakan harta karun sejati Kaisar Abadi. Pengiriman keras terjadi dengan api ilahi yang mengerikan dan berkobar. Banyak yang kagum dengan senjata ini. Untuk memiliki senjata tirani di gudang senjata mereka, kedua sekte mereka memang banyak akal. Puresun menunjukkan senyuman riang saat menghadapi serangan ini. Dia halus seperti udara mengalir dan awan mengambang. Dengan kedua tangan bekerja sama, Grand Dao dengan mudah muncul. Dia menggunakan metode paling sederhana dan langsung untuk mengalahkan serangan. Gemuruh. Pertempuran terus berlanjut. Lin dan ekstrim yang tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka melanjutkan teknik fatal mereka sementara Sang Daois tetap tanpa beban dari awal hingga akhir. Pedangnya tidak pernah lepas dari sarungnya saat dia berusaha menghalau dua serangan lainnya dengan teknik sederhana. Keahliannya yang luar biasa mengejutkan seluruh adegan karena orang belum pernah melihatnya beraksi sebelumnya. Tidak ada yang mengira dia licik ini. Nenek moyang Cao Gujian dan Roaring Cons juga terkejut. Karena cara hidup yang tenang, hanya sedikit orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya, jadi pertempuran ini melebihi ekspektasi mereka. Hanya kunang-kunang yang menantang terangnya bulan. Raja yang mendalam mencibir sambil menonton pertarungan. Dia melihat saudaranya berada pada level yang sama sekali berbeda. Li Qiye sambil tersenyum menenangkannya juga. Puresun tidak ingin membunuh. Saat pedang kemurnian kunonya terlepas dari sarungnya, membunuh keduanya akan menjadi terlalu mudah.
Li Qiye berhenti peduli dan melihat ke arah di mana Dewa Swiftdao berdiri. Kamu benar-benar menemukan tempat yang tepat, tapi memblokir pintu masuk seperti ini tidak ada gunanya. Anda tidak bisa masuk. Pemuda itu tidak menjawab sementara Terra King terus merawat. Jelas sekali dia ingin mengambil tindakan. Li Qiye mendengus dan melanjutkan, menyebar. Saya satu-satunya yang memenuhi syarat untuk masuk, jangan menghalangi jalan saya. Pernyataan yang mendominasi ini menyentuh semua orang yang hadir. Banyak orang mengubah ekspresi mereka, beberapa bahkan menyorot Li Qiye. Yang mengejutkan orang-orang adalah pemuda itu berpikir sejenak sebelum menjawab, saya berhutang budi kepada Anda, jadi saya akan membayarnya kembali hari ini. Tempat itu milikmu. Oleh karena itu, dia mengakui tempat itu. Bantuan yang dia maksud adalah ketika Li Qiye menyelamatkan kakaknya, Sima Yujian. Tentu saja, ini adalah pemikirannya yang sepihak. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menanggapi ucapan ini. Setelah Dewa Swiftdao menyerahkannya, sosok Liu Ruyan melintas untuk menempati pintu masuk Li Qiye. Dia cepat, tapi Terra King, yang telah mengincar posisinya, bahkan lebih cepat. Dia menyapu dan memblokir Ruyan dari pintu masuk. Mata Ruyan menjadi dingin saat dia mengancam, Terra King, jadilah cerdas dan berdiri di samping, jangan menghalangi jalanku. Raja membalas dengan sikap dingin, kepala sekolah Liu, jangan repot-repot bersikap agresif. Saya di sini dulu jadi saya akan masuk dulu. Ini adalah bagaimana seharusnya. Ruyan membalas, begitukah? Aku tidak keberatan menginjak tubuhmu untuk melewatinya. Tidak perlu menjelaskan pentingnya Winchase Break bagi sekolah kesempurnaan Void. Mereka harus memasuki menara segi 8 untuk mencegah teknik ini jatuh ke tangan orang lain. Bagi para gadis, tidak masalah siapa yang mencoba menghentikan mereka. Mereka akan bertemu Tuhan, membunuh Tuhan, temui iblis, bunuh iblis untuk mendapatkan kembali teknik mereka. Li Qiye tidak bisa menahan tawa setelah melihat aura haus darah Ruyan. Dia mengatakannya, Ruyan, kamu tidak perlu terlalu tegang. Dia tidak memenuhi syarat untuk masuk, tapi tentu saja, mengambil posisiku pantas dihukum mati. Ruyan merasa nyaman setelah mendengar ini, tapi dia tetap mempertahankan agresinya, enyahlah sekarang atau aku harus melangkahi tubuhmu. Terra King juga sangat kejam. Dia harus memasuki menara juga, jadi dia mencibir dan berbicara, kepala sekolah Liu, yang lain mungkin takut dengan sekolah ketidaksempurnaan Voidmu, tapi Terra leluhurku tidak mempedulikannya. Saat ini, jika hanya ada satu orang yang bisa memasuki menara, itu adalah saya. Aku akan membunuh semua orang yang menghalangi jalanku. Kerumunan itu saling melirik lagi. Semua orang aneh hari ini, mereka semua pemarah dengan nada sombong. Hanya sedikit orang yang tahu tentang Puresun, dan hal yang sama berlaku untuk Terra King ini. Mereka menyadari betapa kuatnya Terra leluhur, namun nada suara orang ini terlalu berlebihan. Boneka belaka yang berani membangun di hadapanku. Li Qiye menggelengkan kepalanya, suruh orang tuamu berjanji keluar. Dia mungkin cocok dengan waktuku, tapi untuk boneka jiwa tanpa sepertimu, pergilah dari sini. Ekspresi Terra King berubah drastis. Dia sangat kesal karena Li Qiye mengungkapkan kekurangannya. Ini adalah satu hal yang dia tidak ingin mendengar orang lain berbicara. Dia tentu saja tidak ingin merasa rendah hati dalam hidup, tapi dia tidak punya hak suara dalam masalah ini. Jika masalah ini tidak ada, dia akan terbang ke 9 langit dan bahkan mulai menjadi ayah pohon. Li, kamu hanya punya beberapa hari lagi untuk sombong, tidak perlu melayang-lambaikan ekor anjingmu. Ada banyak ahli dalam roh surga dan keberadaan Anda tidak penting dalam skema besar. Sebelum memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kehendak surga, selipkan ekormu di antara kedua kakimu dan mulai bertindak cerdas agar kamu tidak mati mendadak. Terra King balas berteriak tanpa keberatan, sepertinya dia tidak takut pada apapun. Faktanya, dia memang tidak terikat oleh rasa takut apapun. Bahkan Roaring Cons dan Cao Gujian harus memberikan rasa hormat, jadi siapa yang harus dia takuti? Bersambung.